semuanya, kali ini kita sedang berada di Mairo Koco, Semarang, tepatnya di Anjungan Kota Surakarta. Anjungan Kota Surakarta ini terdiri dari pendopo, peringgitan, dan omah dalem. Kemudian terdapat sentong kiri dan sentong kanan. Dan yang terakhir ada sentong tengah. Sebelum masuk ke dalam, perkenalkan nama saya Sufan Nur Azizah dengan NIM 51124220037. Dan teman saya, nama saya Imelda Amanda Mutiara dengan NIM 51124222013. Nama saya Aritria Dewi Pramudita dengan NIM 51124222021. Nama saya Fajrina Ramadhanti dengan NIM 51124222022. Nama saya Violia Konitina dengan NIM 51124222026. Perkenalkan, nama saya Rizky Kaputri Riani dengan NIM 51124222036. Rumah Joglo merupakan rumah tradisional dari Provinsi Jawa Tengah. Rumah ini memiliki ciri khas yaitu berupa atap limasan, kemudian terbuat dari material kayu. Rumah Joglo ini juga berbeda dengan rumah adat yang ada di provinsi lain. Rumah ini tidak memiliki panggung. Rumah ini memiliki soko guru, sentong, dan lain sebagainya. Untuk lebih detailnya, kita akan masuk ke dalam rumah tersebut. Sekarang kita ada di pendopo rumah Joglo. Di pendopo rumah Joglo ini terdapat 4 soko guru. Pondasi soko guru itu namanya umpa. Dan di atas pendopo ini namanya tumpang sari. Pendopo atau pendapa merupakan bangunan tambahan yang letaknya ada di bagian paling depan dari rumah joglo. Umumnya, pendopo digunakan untuk menerima tamu, acara formal, pertunjukan seni, hingga upacara adat. Meski untuk menerima tamu, pendopo tidak memiliki kursi atau meja. Hal ini berfungsi untuk menciptakan kesetaraan antara tamu dan pemilik rumah. Selain itu, pendopo di rumah joglo ini pun tidak memiliki dinding karena mencerminkan sifat orang Jawa yang ramah dan terbuka. Selain itu, rumah joglo juga memiliki 4 tiang penyangga atau soko guru di tengahnya yang berukuran lebih tinggi dan digunakan untuk menopang atap. Makna soko guru rumah adat joglo adalah gambaran kekuatan dari 4 penjuru mata angin. Oleh karena itu, masyarakat meyakini bahwa berlindung di rumah joglo dapat menghindarkan mereka ketika bencana datang. Umpa adalah penyangga tiang. Umpa dipasang setelah dilakukan proses meratakan bebatur, bagian tepi rumah yang lebih tinggi daripada tanahnya dan dibuat dari batu bata. Umpa umumnya berasal dari batu alam yang keras dan biasanya berwarna hitam. Susunan balok atau belandar ini disebut tumpang sari dengan balok yang susunannya melebar ke dalam disebut cingup dan yang keluar disebut lar-laran. Susunan balok inilah yang menyangga atap joglo di atasnya dengan dudur atau jurai yang ada di keempat sudutnya. Atap rumah joglo ini memiliki bentuk trapesium yang menjulang tinggi di mana melambangkan wibawa dan sifat karismatik. Atap ini disangga oleh 4 tiang yang merupakan soko guru. Dapat dilihat di tengah-tengah antara pendopo dengan omah dalem terdapat atap kecil yang dinamakan atap peringgitan. Atap peringgitan dibangun dengan model limasan atau kampung. Selanjutnya kita akan masuk ke peringgitan. Peringgitan ini berada di antara pendopo dan omah dalem. Bisa dikatakan peringgitan ini adalah terasnya omah dalem. Peringgitan memang tidak sebesar bangunan seperti pendopo dan omah joglo. Fungsi dari peringgitan, biasanya kalau ada pagelaran wayang, peringgitan digunakan sebagai tempat kelir atau barang-barang wayang lainnya. Bagian dari salah satu bangunan joglo ini tentunya memiliki filosofi tersendiri. Pertama, dari segi nama yaitu peringgitan, diambil dari kata ringgit yang berarti bermain wayang. Hal ini sangat sinkron dengan salah satu fungsi peringgitan yaitu tempat untuk memainkan wayang. Filosofi kedua, peringgitan dimaknai sebagai tempat di mana pemilik rumah menyimbolkan diri sebagai bayang-bayang Dewi Sri. Dewi Padi ini dianggap sebagai sumber segala kehidupan, kesuburan, dan kebahagiaan. Selanjutnya,
Peringgitan ini ukurannya memang tidak sebesar omah dalem dan pendopo. Jika diukur dengan skala, ukurannya lebar 3 meter dan panjang 6 meter dengan atap yang cenderung sangat sederhana, yaitu limasan atau kampung. Fungsi dari peringgitan selain untuk pertunjukan wayang yang digunakan untuk menaruh alat-alat pewayangan seperti kelir, kotak wayang, dan wayang-wayang itu sendiri, peringgitan juga digunakan untuk menyambut tamu-tamu resmi dalam acara tertentu. Selanjutnya kita akan memasuki bagian omah. Omah adalah bagian utama atau bagian dalam dari rumah joglo yang digunakan sebagai tempat tinggal sang pemilik. Di sini terdapat 4 soko guru, namun 2 soko gurunya terdapat pada dinding yang menyatu pada sentong. Pada atap ini juga menggunakan atap limasan. Bagian inti dari rumah joglo adalah omah. Bagian ini memiliki lantai persegi yang luas dan lebih tinggi dari bagian lainnya. Selain itu, atap omah umumnya berbentuk limasan. Di dalam omah, terdapat dalem yang merupakan bagian ruang tertutup. Bagian ini biasanya terbagi menjadi bagian depan, tengah, dan belakang. Bagian ini biasanya digunakan untuk urusan khusus sang pemilik rumah. Bagian depan digunakan sebagai tempat beraktivitas bagi keluarga dan memiliki tempat tidur dari bambu yang bisa digunakan untuk bersantai. Bagian tengah digunakan untuk tempat duduk pengantin pria dan wanita ketika melangsungkan upacara pernikahan. Sedangkan bagian belakang merupakan kamar yang disebut sentong. Pada rumah dalam terdapat 3 buah sentong, yaitu merupakan kamar yang disusun secara berjajar. Di sini ada sentong kiwa, sentong tengah, dan sentong tengen. Sentong kiwa dan sentong tengen berfungsi untuk tempat tidur bagi penghuni rumah, sedangkan sentong tengah berfungsi sebagai tempat menyimpan benda berharga milik penghuni. Sentong merupakan bagian dari rumah joglo berupa sebuah kamar atau bilik yang memiliki peruntukan sendiri. Sentong tengen dan sentong kiwa digunakan untuk tempat tidur tuan rumah dan untuk menyimpan harta benda. Sedangkan sentong tengah disebut sebagai petanen, pasren, padaringan atau kerobogan. Sentong tengah dianggap sakral dan digunakan untuk pemujaan. Ruang ini dipercaya sebagai tempat bersemayamnya Dewi Sri atau Dewi Kesuburan. Sentong kiwa merupakan ruangan yang berada di bagian belakang kiri omah dalem dan sentong tengen berada di bagian belakang kanan omah dalem. Kedua sentong ini pada umumnya digunakan masyarakat Jawa sebagai tempat tidur atau tempat beristirahat bagi penghuni rumah. Sentong tengah menuju dari dalam atau dari sentong kiwa dan tengen ke teras belakang atau area belakang termasuk ruang servis. Biasanya, sentong tengah digunakan untuk meletakkan beberapa barang berharga di meja dan lemari yang ada di ruang tersebut. Dinding dari sentong umumnya terbuat dari kayu, papan yang disusun secara berjajar dan biasanya terbuat dari kayu jati atau dari kayu lain yang sama kuatnya seperti kayu mahoni, kayu nangka, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar bangunan rumah joglo terlihat lebih kokoh dan kuat terhadap serangan rayap. Lalu ada gandok. Gandok adalah bangunan tambahan yang berada di samping kanan dan kiri joglo. Ada di kanan dan kiri. Lalu fungsi gandok adalah sebagai tempat tidur bagi keluarga dan tamu yang menginap. Gandok merupakan bangunan tambahan yang digunakan untuk keperluan tambahan yang tidak diakomodasi oleh bangunan utama. Letak gandok berada di sekeliling kanan, kiri, dan belakang bangunan utama. Ada gandok yang berupa penambahan ruang memanjang di sisi kanan, kiri, dalam. Ada juga berupa bangunan yang dipisahkan oleh taman dari bangunan utama. Pada Anjungan Surakarta ini, gandok berupa ruang di kiri kanan yang menempel dengan omah dalam dan terhubung dengan peringgitan. Gandok bisa berfungsi sebagai tempat tidur keluarga seperti anak-anak yang sudah dewasa maupun tempat tidur tamu. Sebagai tempat tidur anak-anak, pada bagian kiri digunakan untuk anak perempuan dan bagian kanan untuk anak laki-laki. Ada pula gandok yang difungsikan sebagai ruang servis seperti memasak dan mandi. Gandok di Anjungan ini sendiri memiliki fungsi sebagai ruang servis, seperti terdapat sebuah kamar mandi.